Ada padat, cair, dan juga gas. Kira-kira itu apa ya? That's right, itu merupakan wujud benda. Hari ini kita akan belajar dan membahas itu semua. Mari! Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu yang hebat, bagaimana sih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga senantiasa luar biasa. Oke, sebelum kita lanjut ke pembelajaran kita yang selanjutnya, ibu mau bertanya nih, kira-kira ada yang masih ingat nggak pembelajaran kita yang sebelumnya? Ayo, coba diingat-ingat kembali. Ya, benar. Kita kemarin membahas mengenai aneka benda-benda yang ada di sekitar kita. Kita membahas tentang jenis-jenis benda, pengelompokan benda berdasarkan sifat-sifatnya, beserta ciri-cirinya. Kalian hebat! Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Ini nih KD-nya. Nah, sudah siap belajar hari ini? Mantap, hebat, luar biasa. Tapi sebelum kita memulai belajar hari ini, kita berdoa dulu yuk. Wahid, Isnain, Salas. Adab berdoa. Tangan diangkat ke atas, kepala ditundukkan, kita membaca doa memulai pekerjaan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Amin. Masya Allah, semoga dengan membaca doa bersama-sama, kita dapat diberi kelancaran, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberi kemudahan dalam menuntut ilmu. Amin, Allahumma amin. Anak-anak ibu, ada yang tahu dalam Al-Quran surah apa yang membuktikan adanya wujud benda? Ya, kalau nggak ada yang tahu, ibu cari tahu dulu ya. Ternyata di dalam Al-Quran terdapat banyak sekali ayat-ayat Allah yang membuktikan adanya wujud benda. Salah satu contoh dari wujud benda tersebut adalah benda cair, yaitu air. Allah menyebutkan kata air atau alma dalam Al-Quran sebanyak 33 kali dalam bentuk nakiroh dan 16 kali dalam bentuk ma'rifah. Sekarang ibu akan membacakan ayat Al-Quran tersebut. Anak-anak ibu perhatikan ya, dibuka Al-Qurannya juga boleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون صدق الله العظيم. Artinya, dan kami turunkan air dari langit dengan suatu ukuran, lalu kami jadikan air itu menetap di bumi, dan pasti kami berkuasa melenyapkannya. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 18. Ayat di atas mengisyaratkan bahwa air hujan yang turun dari langit akan disimpan di dalam perut bumi. Selanjutnya, air tersebut tidak akan hilang. Lalu air tersebut keluar lagi ke atas permukaan dalam bentuk sumber-sumber air dan sungai-sungai yang mengalir hingga ke laut. Hal tersebut sesuai dengan salah satu sifat dari air, yakni mengalir. Nah, sekarang untuk memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan mengelompokkan kalian ke dalam 3 anggota tim perkelompok diskusi. Tiap anggota tim akan Ibu beri bagian materi yang berbeda sesuai dengan materi yang akan kita bahas hari ini, yakni tim benda padat, cair, dan juga gas. Tiap orang dalam tim diberi bagian materi yang ditugaskan. Silahkan membentuk kelompok baru yang akan membahas materi yang sama, di mana kelompok itu akan Ibu beri dengan sebutan kelompok ahli. Untuk setiap kelompok ahli, Ibu akan berikan kalian sebuah media yang akan kalian gunakan dalam diskusi kalian nantinya. Selanjutnya, Ibu sudah menyiapkan media di depan dan dengarkan instruksi dalam penggunaan media tersebut. Untuk kelompok ahli benda padat, medianya berupa beberapa alat tulis. Untuk kelompok ahli benda padat, silahkan cari benda-benda padat yang lainnya selain media yang Ibu tunjukkan tadi. Silahkan cari di sekeliling lingkungan kalian, lalu buatlah sebuah diskusi berupa apakah itu benda padat dan tuliskan sifat-sifat yang terdapat dalam benda padat tersebut. Untuk kelompok ahli benda cair, media yang akan kalian gunakan yaitu berupa air dan juga gelas. Instruksinya, silahkan kalian tuangkan air ke dalam gelas tersebut. Lalu perhatikan apa sih benda cair itu, dan silahkan tuliskan sifat-sifat apa saja yang terdapat dalam benda cair. Untuk kelompok 3, Ibu sudah menyiapkan media berupa balon. Ini balon yang sudah ditiup. Namun, yang akan Ibu berikan kepada kalian adalah balon yang belum ditiup. Jadi, instruksinya silahkan tiup balon tersebut hingga berisi angin seperti ini. Lalu, uraikan mengenai apa sih itu benda gas dan tuliskan sifat-sifat yang terdapat dalam gas. Setelah selesai diskusi sebagai tim ahli, tiap anggota kembali ke kelompok asal dan bergantian mengajari teman satu tim kalian tentang materi yang kalian kuasai. Dan tiap anggota lainnya silakan mendengar dengan sungguh-sungguh ya. Lakukan kegiatan itu secara bergantian. Di akhir pembelajaran, silakan presentasikan hasil diskusi kalian bersama tim asal di depan kelas kita, agar teman-teman kalian semua tahu apa sih hasil diskusi kalian bersama tim asal. Baiklah teman-teman, kesimpulan dari diskusi kita hari ini adalah setiap benda yang ada di sekitar kita pasti memiliki wujud. Wujud benda dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian. Adapun bagian tersebut adalah benda padat, benda cair, dan juga gas. Pertama, benda padat. Sifat benda padat yakni
bentuk dan volumenya tetap walaupun tempatnya berubah, memiliki berat dan masanya tetap, dapat berwujud menjadi cair atau gas, ada benda padat yang lunak dan ada benda padat yang keras, dapat berubah bentuk dengan cara tertentu dan dapat digenggam. Contoh benda padat, sapu, pensil, dan meja. Kedua, benda cair. Sifat benda cair yakni bentuknya berubah mengikuti wadahnya, volumenya tetap, masanya tetap, mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Permukaan zat cair yang tenang selalu datar. Yang keenam, dapat melarutkan semua benda-benda dan dapat meresap melalui celah kecil, menekan ke segala arah, tidak dapat digenggam, dan yang terakhir dapat berubah wujud menjadi padat ataupun gas. Adapun contoh-contoh dari benda cair yakni air, minyak, dan madu. Yang ketiga, benda gas. Adapun sifat-sifat yang dimiliki oleh benda gas, pertama, bentuk dan volumenya berubah, menempati ruang, menekan ke segala arah, tidak dapat digenggam namun bisa dirasakan. Yang kelima, dapat berubah wujud menjadi cair ataupun padat. Yang keenam, benda gas tidak dapat dilihat. Yang terakhir, mengenai contoh-contoh benda gas, yang pertama ada angin, gas LPG, dan awan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Kalian hebat. Nah, sudah tak terasa waktu berjalan menunjukkan pembelajaran kita sudah berakhir. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin menyampaikan 3 poin penting yang harus kita ingat dalam pembelajaran kita hari ini. Poin pertama, bahwa benda di sekitar kita terdiri atas 2, yaitu benda hidup dan benda mati. Poin kedua, bahwa benda-benda tersebut memiliki wujud yang terdiri atas 3 wujud. Yang pertama, padat, cair, dan juga gas. Poin yang ketiga, benda-benda di sekeliling kita memiliki ciri-ciri, yaitu memiliki massa, dan yang kedua memiliki volume. Nah, masih ada yang belum paham mengenai pembelajaran kita tentang wujud benda? Coba, ada yang ingin bertanya? Alhamdulillah, akhirnya semua kita diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua memahami materi yang telah kita diskusikan hari ini. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini semoga membawa manfaat, bukan hanya untuk diri kita sendiri, namun bermanfaat untuk kehidupan kita dan orang-orang di sekitar kita. Tetaplah bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kita berbagai pengetahuan, termasuk pengetahuan mengenai wujud benda. Sekian dalam pembelajaran kita hari ini. Semoga terus tetap semangat belajar, semangat beraktivitas, dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.